Evakuasi jari bocah tersangkut kursi. Bandara Suta perketat penumpang buntut hanta virus. Rupiah melemah, DPR buka suara. SPG ala koboi dongkrak penjualan sapi. Roda pesawat Turkish Airlines terbakar saat mendarat. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Dengan sajian informasi dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana petugas Gulkamart sektor Durensawit Jakarta Timur mengevakuasi jari seorang anak perempuan yang tersangkut ke dalam celah-celah kursi di sebuah kedai minuman kawasan Durensawit Jakarta Timur pada Selasa malam. Dalam evakuasi ini petugas terpaksa harus memotong sebagian pada kursi untuk mempermudah pertolongan perihal jari korban sudah membengkak. Seperti inilah aksi petugas Gulkamart sektor Durensawit Jakarta Timur saat mengevakuasi jari seorang anak perempuan yang tersangkut ke dalam celah-celah kursi di sebuah kedai minuman Jalan Buaran Durensawit Jakarta Timur pada Selasa malam. Dengan menggunakan alat gerindra kecil, petugas terpaksa harus memotong sebagian pada kursi untuk mempermudah pertolongan perihal jari manis korban membengkak. Petugas pun mengevakuasi jari bocah itu dengan sangat hati-hati. Menurut keterangan petugas rescue damkar sektor Durensawit, Hartato, pada Minggu siang, pelapor yang merupakan ibu korban sedang membeli minuman dan anaknya tengah menunggu di kursi pengunjung. Setelah ibu korban kembali dari kasir toko, tiba-tiba ibu korban terkejut karena sudah melihat jari tangan anaknya tersangkut dan membengkak. Panik melihat kondisi anaknya, akhirnya menghubungi petugas damkar. Kita dapat laporan bahwa ada anak yang jarinya masuk di bangku tunggu di salah satu kedai minuman. Jadi kronologinya ibunya lagi membeli minuman, anaknya berada di bangku tunggu. Tiba-tiba kembalinya ibunya ke anaknya sudah dalam posisi jari masuk di lubang bangku tersebut. Akhirnya dengan penuh kepanikan dapat masukan untuk melapor ke pihak damkar. Kurang lebih proses berjalan 15 menit. Untuk peralatan kita menggunakan gerinda mini. Untuk korban alhamdulillah masih baik-baik aja, untuk pembekakan hanya sedikit dan kelecetan pun tidak ada. Kita mengerahkan 4 personil dengan 1 unit rescue. Untuk kendala kita tidak ada, semua berjalan lancar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 15 menit, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi jari manis korban. Petugas menghimbau kepada para orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya ketika lagi berada di luar rumah. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pejalan kaki tewas ditabrak mobil pick-up saat hendak menyeberang jalan. Korban tewas setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka berat di bagian kepala. Jenazah seorang lansia tanpa identitas ini dibawa oleh petugas Satlantas Polrestabes Palembang ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Pria tersebut menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Kota Palembang pada Senin dini hari. Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, naas nyawa korban tidak tertolong usai mengalami luka berat di bagian kepala. Tidak ada kartu identitas yang melekat pada tubuh korban, namun sidik jari korban dapat ditemukan dalam database kepolisian yang membuat polisi menghimbau masyarakat yang kehilangan keluarga untuk segera melapor.
Menurut pihak kepolisian, peristiwa ini bermula ketika korban yang hendak menyeberang jalan ditabrak oleh sebuah mobil pick-up yang datang dari arah Simpang 5 DPRD. Kita sudah melakukan upaya karena korban ini tanpa identitas. Tadi sudah kami minta bantuan dari unit Biden Satreskrim untuk mengambil sidik jari korban, tetapi tidak terbaca di alat yang dari Biden itu. Mungkin korban ini belum pernah buat KTP, tidak terbaca oleh alat. Kisaran umur berapa korbannya? Mungkin sekitar 65-70-an. Sudah lansia ya? Iya. Ya. Mobil serta pengemudi telah diamankan pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang guna dimintai keterangan. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah warnet di Jalan Megawati, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Polisi pun berhasil meringkus pelaku pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku keluar dari warnet tersebut seperti layaknya baru selesai bermain game. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Dengan santainya, pelaku mengeluarkan sepeda motor meski kondisi sepeda motor yang parkir di areal parkir padat. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Kadit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis pada Senin sore mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga Rp2.100.000. Hasil penjualan motor curian ini dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Berinisial DL, yang mana mereka melakukan pencurian tepatnya di depan warnet, 1 unit sepeda motor Honda Beat, yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama 2 orang rekannya, yang mana peran dari ketiga pelaku ini yang kita amankan yang pertama adalah pelakulah yang mengambil sepeda motor itu langsung di tempat parkiran. Sementara 2 orang rekannya yang masih kita buru melihat situasi di seputaran TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Ulus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar pada Senin 11 Mei 2026. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas dari lapak penjual bakso. Kebakaran api semakin tidak terkendali dan melahap 5 unit kios di Jalan Dipati Ulus, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Senin 11 Mei 2026 siang. 5 unit kios yang terbakar diantaranya adalah kios penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Kebakaran terjadi saat aktivitas warga cukup ramai termasuk bengkel yang sedang melakukan servis terhadap sejumlah unit sepeda motor. Salah seorang montir, Agus, mengatakan api pertama kali terlihat dari kios penjual bakso yang diduga alami kebocoran tabung gas. Kemudian diikuti dengan kobaran api lalu ledakan dan membuat api dengan cepat merembet ke kios lainnya. Dari tukang bakso, berapa gede, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel, terus saya kabur aja nggak nyelamatin motor orang. Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerpi? Iya. Sempat ada ledakan atau enggak? Belum itu, nggak gede sih langsung udah, baru ledakan itu kayak kaca fotokopi apa bengkel. Gitu. Tadi lagi rame kondisinya keluarga. Udah, saya juga takut tuh, dompet Joy Hyatt sono bakar. Tapi semua ada yang selamatin nggak? Ada yang selamatin nggak? Ini motor orang kali, udah orang. Berarti barang-barangnya bang nggak selamat semua ya? Enggak. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personel pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat alami kesulitan dan proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini.
namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini kebakaran ditangani Polsek Jatiuwung untuk proses penyelidikan. Penanganan sementara ini masih terus dilakukan karena titik air yang sangat jauh, jadi kita usahakan untuk memaksimalkan mungkin pemadaman ini. Nah, untuk satu titik terdiri dari 5 kios, itu ada bakso, ada pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Untuk korban ada? Untuk korban sementara ini belum kita ketahui ada korban apa kita. Untuk personil kita menurunkan 20 personil dan 5 kendaraan. Bahan yang mudah terbakar seperti oli dan bahan-bahan yang karet segala macam. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi medis darurat terhadap seorang warga negara Amerika Serikat dari kapal pesiar MV Silver Cloud di perairan Selat Karimata pada 10 Mei 2026. Korban mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut sebelah kiri. Kepala Kanser Pangkal Pinang, Mikel Rahman Janika, menyatakan bahwa operasi bermula dari informasi yang diterima Basarnas Command Center pada Sabtu malam. Kapal yang tengah berlayar dari Singapura menuju Belitung melaporkan adanya penumpang yang mengalami kondisi darurat medis. Korban diketahui bernama Herbert John David, 61 tahun, yang mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut sebelah kiri. Sebelumnya, korban juga mengalami nyeri leher yang menjalar ke bahu kiri dan dada disertai kemerahan. Tim SAR gabungan segera memantau pergerakan kapal menuju titik temu di perairan Pulau Lengkuas, depan pelabuhan Tanjung Pandang. Setibanya di lokasi, tim SAR melakukan koordinasi dengan nahkoda kapal. Sementara tim medis kekarantinaan kesehatan melaksanakan pemeriksaan awal kesehatan korban. Setelah dinyatakan aman, korban dibawa ke Rigid Inflatable Boat Basarnas pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dan dibawa menuju dermaga Tanjung Pandan. Setibanya di darat, korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Belitung untuk penanganan medis lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi nekat seorang pemuda yang diduga melakukan pembegalan di jalur banjir Kanal Timur Kota Bekasi berakhir tragis. Alih-alih membawa kabur barang jarahan, pelaku justru tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat puluhan warga dan pengendara yang melintas mengepung seorang pria di jalur BKT Kota Bekasi pada Jumat 8 Mei 2026 siang. Pelaku diduga kuat merupakan pelaku pembegalan yang berusaha merampas barang milik salah seorang pengguna jalan. Tindakan nekat pelaku di tengah keramaian jalan raya ini seketika memancing kemarahan warga. Massa yang sudah terlanjur geram langsung meringkus dan menghakimi pelaku hingga tak berdaya. Pelaku menjadi bulan-bulanan amukan warga yang resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan di sepanjang jalur BKT. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek setempat segera tiba di lokasi kejadian guna meredam situasi yang kian memanas. Petugas langsung mengevakuasi pelaku dari kerumunan massa dan membawanya ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andisheh, Iran. Api dengan cepat melalap bangunan, memicu respon darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andisheh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh pengunjung dan penghuni mal berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani buka suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dirinya meminta kepada pemerintah bersama Bank Indonesia segera melakukan antisipasi dampak gejolak global terhadap ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah saat ini dikabarkan melemah dengan menyentuh angka 17.500 per dolar Amerika Serikat. Melemahnya angka nilai tukar tersebut dipengaruhi memanasnya konflik Timur Tengah yang meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Merespon hal itu, pimpinan DPR Puan mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi agar pelemahan rupiah tidak berdampak buruk terhadap kondisi nasional. Menurutnya antisipasi perlu dilakukan bukan hanya untuk tahun ini saja, melainkan juga hingga tahun 2027. Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termaksud dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang memperketat penumpang pesawat yang baru tiba dari luar negeri, terutama dari 4 negara terjangkit hantavirus seperti Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama. Bandara Soekarno-Hatta juga menyiagakan alat thermal scanner untuk mendeteksi penumpang pesawat yang jika ditemukan suhu tubuh lebih dari 38 derajat, karena salah satu gejala hantavirus adalah bersuhu badan tinggi. Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan terhadap penumpang pesawat, terutama yang baru tiba dari negara yang sudah terpapar seperti Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama, menyusul adanya surat edaran Kementerian Kesehatan terkait penyebaran hantavirus. Balai Besar Karantina Kesehatan juga menyiagakan alat thermal scanner yang dipasang di area terminal kedatangan dengan pengawasan petugas 24 jam. Selain itu, jalur khusus juga telah disiapkan untuk evakuasi penumpang pesawat yang terdeteksi adanya gejala hantavirus dan akan dilakukan asesmen karena probable gejala. Penumpang yang terpapar akan dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso dengan ambulans khusus penyakit menular dan akan dikarantina selama 42 hari. Naning Nugrahini, Kepala BBKK Bandara Suta, menjelaskan bagi penumpang yang tertanda dan gejala hantavirus akan dilakukan pemeriksaan di klinik Balai Besar Karantina Kesehatan dan juga akan dilakukan asesmen apabila terkontak langsung dengan penumpang lain. Selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Jadi kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus Hanta. Nah, sampai dengan hari ini menurut yang kami mendapat arahan dari kantor pusat itu adalah negara-negara Amerika Serikat, Argentina, para Uruguay, ada satu lagi lupa saya, Panama. Ya, jadi itu ada 4 negara yang kami melakukan pengetatan ekstra kalau ada flight yang direct to Soekarno-Hatta. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang baru tentunya kami akan menambahkan ataupun mengoreksi gitu.
Kalau kemudian misalnya dari yang tadi saya jelaskan, kemudian ada orang dengan tanda dan gejala, maka orang yang dengan tanda gejala tadi kita bawa ke poliklinik kita. Di poliklinik itu dokter melakukan assessment. Dari assessment itu akan ditanyain ada kontak erat enggak dengan orang terkena hantavirus dan sebagainya. Kalau misalnya ada, berarti kan dia probable kasus ya, ada tanda gejala, ada kontak dari negara terjangkit dan sebagainya. Maka untuk selanjutnya kami evakuasi, kami rujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Suroso dengan menggunakan ambulan penyakit menular. Jadi penyakit ini masa inkubasinya cukup lama. Untuk orang-orang yang ada kontak erat atau bergejala kecenderungannya adalah hantavirus, maka ada observasi atau dikarantina selama 42 hari untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu adalah hanta atau tidak. Bandara Soekarno-Hatta telah memasang alat thermal scanner di lintasan terminal kedatangan penumpang internasional yang dijaga petugas Balai Besar Karantina Kesehatan selama 24 jam. Di samping itu, juga penumpang wajib mengisi aplikasi All Indonesia agar memudahkan petugas dalam memantau penumpang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi digital pemerintah harus terintegrasi agar seluruh program saling terhubung. Digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran. Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Penerapan teknologi dinilai penting untuk mendukung koordinasi antar program, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan modernisasi sistem, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kebocoran anggaran, serta mendukung penyaluran bantuan dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan, digital publik infrastruktur memiliki peran dalam mendukung transformasi digital pemerintah bersama pemilik program. Fokus yang disiapkan mencakup kesiapan sistem serta proses implementasi agar berjalan secara menyeluruh dan terhubung. Kemenpan RB khususnya untuk layanan pemerintahan digital, kita fokus kepada layanan kepada masyarakat dengan kita itu bagaimana masyarakat itu jadi human centered public service-nya. Jadi kita harus tahu user tuh kebutuhannya apa. Sehingga sebetulnya semua fokus-fokus untuk layanan publik itu tentang kebutuhan masyarakat. Jadi bukan kebutuhannya pemerintah. Kita sudah bisa melihat dengan satu use case kita bisa menyelesaikan 2 proses DPI yang sudah kita lakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat penanganan sampah nasional melalui pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Langkah ini dilakukan pemirsa untuk menangani kondisi darurat sampah yang terjadi di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah tengah mempercepat penanganan sampah darurat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Zulhas usai menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU bersama pemerintah daerah dan Danantara terkait percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Zulhas menyebut penanganan diprioritaskan pada tempat pembuangan sampah darurat yang volume sampahnya mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Sejumlah lokasi seperti Bantar Gebang menjadi prioritas karena tumpukan sampah sudah mencapai setara gedung 15 hingga 16 lantai. Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di hampir 25 lokasi yang tersebar di 62 kabupaten dan kota. Perpres 109 tahun 2025 isinya antara lain yang paling penting adalah mempercepat penanganan sampah yang darurat. Darurat itu yang tadi yang dikatakan tanda tangan ini yang di atas 1.000 ton seperti Bantar Gebang dan lain-lain yang tingginya sudah hampir gedung 15-16 lantai. Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik, tanpa bau dan tanpa racun. Itu sudah teruji dan negara lain sudah pakai ini. Ditargetkan hampir 25 lokasi
dengan 62 kabupaten kota. Tadi yang tanda tangan itu sudah 1.000. Nanti yang di bawah 1.000 penyelesaian sudah ada lagi. Tapi kita akan fokus ke yang darurat ini dulu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Presiden Prabowo Subianto meninjau Pulau Miangas dan memerintahkan percepatan perbaikan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Perbaikan ini difokuskan pada sekolah dan puskesmas untuk meningkatkan layanan masyarakat. Pemerintah menaruh perhatian besar pada peningkatan layanan dasar di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Pulau Miangas pada Sabtu 9 Mei 2026 dengan memerintahkan percepatan perbaikan sekolah dan puskesmas. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga menegaskan seluruh puskesmas di Indonesia akan segera direvitalisasi, termasuk yang berada di wilayah terluar. Kepala negara juga meninjau langsung kondisi sekolah serta fasilitas pembelajaran digital yang digunakan para siswa di Pulau Miangas. Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera. Sekolah ini sudah direnovasi belum tahun ini? Ini sudah dapat renovasi sudah dapat layar yang baru yang sudah ada. Baik, nanti semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan program renovasi sekolah akan menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Presiden menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh guna mengakomodasi lonjakan penumpang pada masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan mobilitas dari dan menuju wilayah Jakarta. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menjelaskan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh ini tersedia pada rute-rute keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Selama periode libur kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 18 Mei mendatang, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan kereta api reguler. Di samping itu, terdapat pula penambahan 8 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan kereta api dari Stasiun Pasar Senen. Penambahan perjalanan kereta api jarak jauh ini secara otomatis meningkatkan kapasitas layanan hingga 18.968 tempat duduk. Selama periode libur panjang ini, KAI Daop 1 Jakarta mencatat angka tertinggi untuk keberangkatan pelanggan atau penumpang di tanggal 13 dan tanggal 14 Mei 2026. 31.000 lebih penumpang sudah memesan tiket dan angka tertinggi dari penumpang yang akan tiba ke stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat di tanggal 17 dan 18 Mei 2026. Adapun tujuan favorit pelanggan atau penumpang untuk bepergian di masa long weekend ini dengan tujuan favorit Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Purwokerto. KAI memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api selama periode ini berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali melalui kesiapan sarana prasarana serta optimalisasi pelayanan di stasiun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Leato, Selatan Gorontalo membawa perubahan nyata bagi aktivitas nelayan setempat.
Warga menyampaikan fasilitas yang tersedia membuat kebutuhan es batu kini bisa dipenuhi tanpa harus menempuh jarak jauh. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan Gorontalo menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat pesisir. Kehadiran fasilitas perikanan ini dinilai membantu aktivitas nelayan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah tersebut. Salah satu warga, Haryati Ibrahim, istri nelayan sekaligus pemilik kios, mengaku merasakan langsung manfaat Kampung Nelayan Merah Putih. Fasilitas seperti pabrik es dan cold storage membuat nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak sekitar 3 km untuk mendapatkan es batu guna menjaga kesegaran hasil tangkapan. Sebelum dibangun kampung nelayan ini, suami kami para nelayan beli es batunya itu nanti di kampung kira-kira 3 kilo dari Leato Selatan ini. Dengan adanya ini kampung nelayan dan dibangun pabrik esnya, kami lebih mudah untuk membeli es batu. Saya mewakili istri nelayan yang berada di Leato Selatan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri dan Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Selain mempermudah aktivitas melaut, Kampung Nelayan Merah Putih juga mulai menarik perhatian masyarakat karena desainnya yang modern dan tertata. Hal ini turut menggerakkan ekonomi lokal termasuk usaha kecil seperti kios milik warga yang kini semakin ramai dikunjungi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji Indonesia menghimbau jemaah haji menghemat tenaga jelang puncak haji. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas berat. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia meminta jamaah haji Indonesia mengurangi aktivitas yang menguras tenaga menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jamaah diimbau untuk fokus menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritual, terutama karena suhu di Mekah dan Madinah mencapai 38 hingga 42 derajat Celcius. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, mengingatkan jemaah untuk cukup istirahat, rutin minum air putih, makan tepat waktu, dan mengikuti arahan petugas. Hingga hari ke-21 operasional haji, sebanyak 132.057 jamaah bersama 1.361 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Kementerian Haji meminta jemaah lansia, disabilitas, dan resiko tinggi segera melapor jika mengalami gangguan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya memasuki masa menjelang puncak haji. Kami akan terus menghimbau seluruh jamaah untuk mulai benar-benar fokus pada persiapan ibadah. Puncak haji memang membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya pada kemampuan fisik saja, tetapi juga ketenangan mental, kesiapan spiritual, serta kedisiplinan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Karena itu kami meminta jemaah untuk mulai menghemat tenaga sejak dini. Jangan memaksakan diri kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mendesak, terutama aktivitas di luar hotel pada siang hari. Dengan suhu di Mekah dan Madinah yang kami himpun hari ini berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius, jemaah nampaknya perlu lebih bijak lagi dalam mengatur aktivitas. Kami juga menghimbau jemaah agar selalu menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, mengenakan pelindung seperti payung atau topi saat berada di luar ruangan, serta segera beristirahat apabila tubuh sudah mulai terasa lelah. Bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, bahkan petugas sektor. Karena jangan ragu melapor apabila mengalami keluhan kesehatan, sebut saja seperti pusing, kemudian sesak nafas, nyeri di dada, demam, batuk berat, atau kondisi tubuh lain yang sudah mulai terasa menurun. Karena kesehatan ini Bapak Ibu adalah bekal utama menuju puncak haji. Jangan menunggu kondisi memburuk. Segera sampaikan keluhan kepada petugas agar dapat ditangani sejak awal. Selain itu, jemaah diminta mematuhi pengaturan pergerakan selama di Tanah Suci sebagai langkah persiapan menuju fase puncak haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Memasuki hari ke-22 operasional haji, lebih dari 138.000 jemaah Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Kementerian Haji dan Umroh mencatat hingga saat ini ada sebanyak 359 kelompok terbang atau kloter dengan total 138.879 jemaah haji dan 1.433 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyatakan seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, mulai dari proses pemberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan pembinaan ibadah. Sementara itu proses pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah juga masih berlangsung secara bertahap. Hingga kini, sebanyak 273 kloter dengan total 105.360 jemaah dan 1.092 petugas dilaporkan telah tiba di kota Mekah. Di sisi lain, kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah terus bertambah. Tercatat 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas telah tiba di Jeddah. Kementerian Haji dan Umroh juga menyampaikan bahwa sebanyak 6.018 jemaah haji khusus telah diberangkatkan ke Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Alhamdulillah, di hari ini kita telah memasuki masa operasional hari ke-22 penyelenggaraan ibadah haji, di mana secara umum seluruh layanan haji Indonesia, mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar dengan pendampingan penuh petugas. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 273 kloter dengan 105.360 jemaah dan 1.092 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua, ini juga kami terus pantau, di mana kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah telah tiba sebanyak 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus sudah tercatat sebanyak 6.018 jemaah haji khusus yang juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah memastikan pendampingan dan pelayanan terhadap jemaah akan terus dilakukan hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Di mana pedagang hewan kurban di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo merekrut sejumlah sales probation girl atau SPG dan berdandan ala cowboy demi mendongkrak penjualan. Tak hanya cantik pemirsa, SPG ini pun mampu menarik minat pelanggan untuk bisa mendapatkan sapi sesuai dengan keinginan. Pemandangan unik terlihat di tempat penjualan sapi kurban milik seorang pengusaha sapi asal Sukorno, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Guna meningkatkan jumlah penjualan sapi kurban jelang Idul Adha 2026, penjual rela merekrut sejumlah sales promotion girl cantik dan berdandan ala cowboy untuk menarik minat pembeli. Tak hanya cantik, berbekal public speaking yang mumpuni, penjualan sapi di tempat ini melonjak tajam. Trik marketing yang dilakukan oleh Olan Suparlan, pemilik usaha jual beli sapi kurban ini berbuah manis. Dagangan sebanyak 200 ekor sapi, sebagian sudah habis dipesan para pelanggannya. Sebanyak 100 hingga 200 ekor sapi berbagai jenis seperti sapi Jawa PO, limosin hingga sapi Bali didatangkan tahun ini.
Para pembeli juga diberikan garansi gratis perawatan hingga waktu pengantaran jelang perayaan Idul Adha mendatang. Terima kasih. Di tahun 2026 ini kandang ternak kami Putra MS menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan. Dan layanan kami dengan beberapa SPG yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini. Setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1. Dengan adanya SPG ini kami sangat terbantu karena mereka bisa mempromosikan ternak sapi kami kepada pembeli dan juga melalui media sosial dengan pelayanan yang santun, yang baik, dan bisa menjelaskan detail tentang sapi, bagaimana sapi itu kualitas dagingnya, kira-kira bobot dagingnya nanti akan keluar berapa, dan juga menjelaskan jenis-jenis sapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebelum terjun berjualan sapi, mantan SPG event dan produk ini dibekali pelatihan khusus tentang jenis dan spesifikasi sapi, serta harga berdasar bandrol di buku yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada calon pembeli. Para pembeli mengaku sangat terbantu dengan adanya SPG ini. Meski tak memiliki latar belakang di bidang sapi, namun para SPG tetap bisa menjelaskan secara rinci soal harga hingga spesifikasi dari masing-masing dagangan. Di sini stok banyak, pilihan banyak, harga juga bisa naik turun, jadi bisa ditawar lah. Ada ya ini kalau harga nanti masih bisa dikasih potongan. Ya kalau langganan belum, tapi sering lah. Jadi sama ini yang sama teman ya, ini stoknya melimpah, kita lihat-lihat dulu, nanti kalau ada yang cocok kita kirimkan. Anggapannya Pak dengan caranya unik pakai SPG itu gimana? Ya lebih menarik lah, jadi ada variasi, kita tidak ketemu langsung berjual, tapi ada sales yang menawarkan, jadi lebih membuat suasana beda. Dari Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Leato, Selatan Gorontalo membawa perubahan nyata bagi aktivitas nelayan setempat. Warga menyampaikan fasilitas yang tersedia membuat kebutuhan es batu kini bisa dipenuhi tanpa harus menempuh jarak jauh. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato, Selatan Gorontalo menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat pesisir. Kehadiran fasilitas perikanan ini dinilai membantu aktivitas nelayan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah tersebut. Salah satu warga, Haryati Ibrahim, istri nelayan sekaligus pemilik kios, mengaku merasakan langsung manfaat Kampung Nelayan Merah Putih. Fasilitas seperti pabrik es dan cold storage membuat nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak sekitar 3 km untuk mendapatkan es batu guna menjaga kesegaran hasil tangkapan. Sebelum dibangun kampung nelayan ini, suami kami para nelayan beli es batunya itu nanti di kampung kira-kira 3 kilo dari Leato Selatan ini. Dengan adanya ini kampung nelayan dan dibangun pabrik esnya, kami lebih mudah untuk membeli es batu. Saya mewakili istri nelayan yang berada di Leato Selatan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri dan Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Selain mempermudah aktivitas melaut, Kampung Nelayan Merah Putih juga mulai menarik perhatian masyarakat karena desainnya yang modern dan tertata. Hal ini turut menggerakkan ekonomi lokal termasuk usaha kecil seperti kios milik warga yang kini semakin ramai dikunjungi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji Indonesia menghimbau jemaah haji menghemat tenaga jelang puncak haji. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas berat.
Kementerian Haji dan Umroh Indonesia meminta jamaah haji Indonesia mengurangi aktivitas yang menguras tenaga menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jamaah diimbau untuk fokus menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritual, terutama karena suhu di Mekah dan Madinah mencapai 38 hingga 42 derajat Celcius. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, mengingatkan jemaah untuk cukup istirahat, rutin minum air putih, makan tepat waktu, dan mengikuti arahan petugas. Hingga hari ke-21 operasional haji, sebanyak 132.057 jamaah bersama 1.361 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Kementerian Haji meminta jemaah lansia, disabilitas, dan resiko tinggi segera melapor jika mengalami gangguan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya memasuki masa menjelang puncak haji. Kami akan terus menghimbau seluruh jamaah untuk mulai benar-benar fokus pada persiapan ibadah. Puncak haji memang membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya pada kemampuan fisik saja, tetapi juga ketenangan mental, kesiapan spiritual, serta kedisiplinan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Karena itu kami meminta jemaah untuk mulai menghemat tenaga sejak dini. Jangan memaksakan diri kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mendesak, terutama aktivitas di luar hotel pada siang hari. Dengan suhu di Mekah dan Madinah yang kami himpun hari ini berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius, jemaah nampaknya perlu lebih bijak lagi dalam mengatur aktivitas. Kami juga menghimbau jemaah agar selalu menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, mengenakan pelindung seperti payung atau topi saat berada di luar ruangan, serta segera beristirahat apabila tubuh sudah mulai terasa lelah. Bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, bahkan petugas sektor. Karena jangan ragu melapor apabila mengalami keluhan kesehatan, sebut saja seperti pusing, kemudian sesak nafas, nyeri di dada, demam, batuk berat, atau kondisi tubuh lain yang sudah mulai terasa menurun. Karena kesehatan ini Bapak Ibu adalah bekal utama menuju puncak haji. Jangan menunggu kondisi memburuk. Segera sampaikan keluhan kepada petugas agar dapat ditangani sejak awal. Selain itu, jemaah diminta mematuhi pengaturan pergerakan selama di Tanah Suci sebagai langkah persiapan menuju fase puncak haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki hari ke-22 operasional haji, lebih dari 138.000 jemaah Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Kementerian Haji dan Umroh mencatat hingga saat ini ada sebanyak 359 kelompok terbang atau kloter dengan total 138.879 jemaah haji dan 1.433 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyatakan seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, mulai dari proses pemberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan pembinaan ibadah. Sementara itu proses pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah juga masih berlangsung secara bertahap. Hingga kini, sebanyak 273 kloter dengan total 105.360 jemaah dan 1.092 petugas dilaporkan telah tiba di kota Mekah. Di sisi lain, kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah terus bertambah. Tercatat 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas telah tiba di Jeddah. Kementerian Haji dan Umroh juga menyampaikan bahwa sebanyak 6.018 jemaah haji khusus telah diberangkatkan ke Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Alhamdulillah, di hari ini kita telah memasuki masa operasional hari ke-22 penyelenggaraan ibadah haji, di mana secara umum seluruh layanan haji Indonesia, mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar dengan pendampingan penuh petugas. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 359 kloter dengan 105
138.879 jemaah dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 273 kloter dengan 105.360 jemaah dan 1.092 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua, ini juga kami terus pantau, di mana kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah telah tiba sebanyak 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus sudah tercatat sebanyak 6.018 jemaah haji khusus yang juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah memastikan pendampingan dan pelayanan terhadap jemaah akan terus dilakukan hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah Indonesia memaparkan capaian pengelolaan hutan dalam forum PBB di New York. Salah satunya mencakup penurunan kebakaran hutan serta penguatan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari kebijakan berkelanjutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan capaian Indonesia dalam menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan, serta mendorong pengakuan hutan adat sebagai bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam United Nations Forum on Forest di New York, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, ia menegaskan komitmen Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang selaras dengan target Global Forest Goals 2030. Upaya ini mencakup konservasi, ketahanan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan. Under the leadership of Presiden Prabowo Subianto, Indonesia remains committed to sustainable forest management as an integral pillar of climate action, biodiversity conservation, economic resilience, and sustainable development. We also committed to rehabilitating more than 12 million hectares of degraded land through strong partnership with local communities and the private sector. Indonesia juga mencatat penurunan luas karhutla hingga 86% dalam satu dekade terakhir, dari 2,6 juta hektar pada 2015 menjadi 359.619 hektar pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah tengah memproses pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, serta memperkuat program perhutanan sosial dan kebijakan pengelolaan hutan terpadu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Transmigrasi resmi melepas 36 delegasi Indonesia untuk mengikuti program training course di Tiongkok. Kegiatan ini pemirsa dilakukan untuk memperdalam kerjasama bilateral dalam transformasi wilayah pedesaan serta penguatan ekonomi transmigran. Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman melepas 36 delegasi Indonesia untuk mengikuti program training course di Tiongkok. Mentrans menilai Tiongkok memiliki rekam jejak yang teruji dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui integrasi industri pedesaan dan teknologi. Pengalaman tersebut sangat relevan untuk diadaptasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia. Mentrans Iftita Sulaiman juga mengungkapkan usai pelatihan delegasi tersebut akan menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi, khususnya 10 kawasan transmigrasi di Papua yang akan bertugas sedikitnya dalam 1 tahun. Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini saya selaku Menteri Transmigrasi akan memberangkatkan 36 peserta pelatihan untuk pengentasan kemiskinan Tiongkok. Karena ini menjadi hajat besar Bapak Presiden untuk upaya mengentaskan kemiskinan ini. Bahkan ada khusus instruksi Presidennya nomor 8 tahun 2025. Oleh karena itu kami menggandeng 36 orang itu peserta itu dari satu, unsur Kementerian Transmigrasi sendiri termasuk para pelatih yang ada di balai-balai transmigrasi. Kemudian yang kedua adalah
10 mitra kami kampus dari UI, dari IPB, kemudian dari UNPAD, dari ITB, dari Undip, UGM, ITS, Unair, Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Inilah yang kita gandeng karena mereka nanti akan menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi, khususnya 10 kawasan transmigrasi di Papua yang nanti mereka akan bertugas kurang lebih selama 1 tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai salju kuat menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat Rusia, termasuk Khanty-Mansisk dan Noyarsk. Cuaca ekstrim ini memicu angin kencang menutup akses jalan dan menyebabkan tumpukan salju tebal di berbagai area publik. Rekaman video dari Khanty-Mansisk menunjukkan badai salju lebat menyelimuti wilayah perkotaan. Angin kencang dan salju lebat membatasi jarak pandang serta mengganggu aktivitas warga. Di kota Noyabrzh, tumpukan salju terlihat menutupi jalan dan sejumlah fasilitas umum. Beberapa area dilaporkan terkubur salju dengan ketinggian mencapai 80 cm. Pusat Hidrometeorologi Khanty-Mansisk memperkirakan angin kencang hingga 24 meter per detik akan melanda wilayah timur pada malam hari. Gubernur Yugra Ruslan Kukharuk menyatakan sejumlah jalan ditutup sementara demi keselamatan pengendara. Petugas juga dikerahkan untuk membersihkan salju guna menjaga kelancaran lalu lintas. Sementara itu, Wali Kota Noyabrzh Alexei Romanov menetapkan status siaga tinggi. Pemerintah daerah dan pengelola permukiman dikerahkan untuk membersihkan area publik dari timbunan salju. Romanov menambahkan sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, sementara tempat penitipan anak tetap beroperasi normal. Layanan darurat berada dalam kondisi siaga dan terus memantau perkembangan situasi. Hingga kini petugas masih berupaya menangani dampak badai salju yang melanda sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah warnet di Jalan Megawati, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Polisi pun berhasil meringkus pelaku pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku keluar dari warnet tersebut seperti layaknya baru selesai bermain game. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Dengan santainya, pelaku mengeluarkan sepeda motor meski kondisi sepeda motor yang parkir di areal parkir padat. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Kadit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis pada Senin sore mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga Rp2.100.000. Hasil penjualan motor curian ini dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Berinisial DL, yang mana mereka melakukan pencurian, tepatnya di depan warnet, 1 unit sepeda motor Honda Beat. Yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama 2 orang rekannya. Yang mana peran dari ketiga pelaku ini yang kita amankan, yang pertama adalah pelakulah yang mengambil sepeda motor itu langsung di tempat parkiran. Sementara 2 orang rekannya yang masih kita buru melihat situasi di seputaran TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Ulus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar pada Senin 11 Mei 2026. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas dari lapak penjual bakso.
Kebakaran api semakin tidak terkendali dan melahap 5 unit kios di Jalan Dipati Yunus, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Senin 11 Mei 2026 siang. 5 unit kios yang terbakar diantaranya adalah kios penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Kebakaran terjadi saat aktivitas warga cukup ramai termasuk bengkel yang sedang melakukan servis terhadap sejumlah unit sepeda motor. Salah seorang montir, Agus, mengatakan api pertama kali terlihat dari kios penjual bakso yang diduga alami kebocoran tabung gas. Kemudian diikuti dengan kobaran api, lalu ledakan dan membuat api dengan cepat merembet ke kios lainnya. Dari tukang bakso, berapa gede udah gede, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel, terus saya kabur aja nggak nyelamatin motor orang. Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerpi? Iya. Sempat ada ledakan atau enggak? Belum itu, udah gede sih langsung udah, baru ledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel. Tadi lagi rame kondisinya keluarga. Iya, saya juga takut tuh. Dompet Joy Hide sono bakar. Tapi semua ada yang selamatin nggak? Ada yang selamatin nggak? Ini motor orang paling udah orang. Berarti barang-barangnya Bang nggak selamat semua ya? Enggak. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personel pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat alami kesulitan dan proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini kebakaran ditangani Polsek Jatiuwung untuk proses penyelidikan. Penanganan sementara ini masih terus dilakukan karena titik air yang sangat jauh, jadi kita usahakan untuk memaksimalkan mungkin pemadaman ini. Nah, untuk satu titik terdiri dari 5 kios, itu ada bakso, ada pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Untuk korban ada? Untuk korban sementara ini belum kita ketahui ada korban apa tidak. Untuk personil kita menurunkan 20 personil dan 5 kendaraan. Bahan yang mudah terbakar seperti oli dan bahan-bahan yang karet segala macam. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi medis darurat terhadap seorang warga negara Amerika Serikat dari kapal pesiar MV Silver Cloud di perairan Selat Karimata pada 10 Mei 2026. Korban mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut sebelah kiri. Kepala Kanser Pangkal Pinang, Mikel Rahman Janika, menyatakan bahwa operasi bermula dari informasi yang diterima Basarnas Command Center pada Sabtu malam. Kapal yang tengah berlayar dari Singapura menuju Belitung melaporkan adanya penumpang yang mengalami kondisi darurat medis. Korban diketahui bernama Herbert John David, 61 tahun, yang mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut sebelah kiri. Sebelumnya, korban juga mengalami nyeri leher yang menjalar ke bahu kiri dan dada disertai kemerahan. Tim SAR gabungan segera memantau pergerakan kapal menuju titik temu di perairan Pulau Lengkuas, depan pelabuhan Tanjung Pandang. Setibanya di lokasi, tim SAR melakukan koordinasi dengan nahkoda kapal. Sementara tim medis kekarantinaan kesehatan melaksanakan pemeriksaan awal kesehatan korban. Setelah dinyatakan aman, korban dibawa ke Rigid Inflatable Boat Basarnas pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dan dibawa menuju dermaga Tanjung Pandan. Setibanya di darat, korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Belitung untuk penanganan medis lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Selis Regar. Di mana Subdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan ribuan sepeda motor. Kendaraan tersebut diduga akan diekspor secara ilegal ke luar negeri. Dari lokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi menyita lebih dari 1.000 unit kendaraan tanpa dokumen resmi.
polisi berhasil mengungkap praktik penadahan dan penyelundupan motor skala besar yang disimpan di sebuah gudang di Jalan Kemandoran, Grogol Utara, Kebayoran Lama. Petugas menemukan ribuan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sah di dalam gudang tersebut. Para pelaku diduga sengaja membongkar kendaraan tersebut untuk memudahkan proses pengemasan sebelum pengiriman ke pasar internasional. Berdasarkan hasil penyidikan, kendaraan-kendaraan ilegal ini rencananya akan dikirim ke beberapa negara, termasuk Tahiti dan Togo di Afrika. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, praktik ini menjadi ancaman serius karena memberi ruang bagi tindak kejahatan kendaraan bermotor di masyarakat. Saat ini, polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka berinisial WS. 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut, 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai. Sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan jaringan lain, mulai dari penyedia kendaraan, pengepul, hingga pihak ekspedisi. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat bersama warga bergotong royong membangun jembatan beton di Desa Muara II, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pembangunan jembatan ini pemirsa merupakan bagian dari program Jembatan Garuda Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Personel Koramil 40403 Pendopo Kodim 0404 Muara Enim bersama masyarakat bergotong royong membangun jembatan beton di Desa Muara II, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali. Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari program Jembatan Garuda Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat akses dan konektivitas di wilayah pedesaan. Jembatan ini diberikan warna merah putih sebagai simbol persatuan, semangat gotong royong dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Kepala Desa Muara II, Winsa Ombeni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI dan Presiden Prabowo Subianto yang telah membantu pembangunan jembatan di wilayah mereka. Menurut warga, kehadiran jembatan ini sangat membantu akses antar wilayah serta mendorong aktivitas dan perekonomian masyarakat. Kebersamaan antara TNI dan warga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun desa. Jembatan ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi, distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Muara II dan sekitarnya. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pangdam Jaya Majen TNI Dedi Suryadi menghadiri pengukuhan pengurus Pengprov Persatuan Pencaksilat Militer atau PSM wilayah DKI Jakarta di Gor Bangyan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Majen TNI Dedi Suryadi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSM wilayah DKI Jakarta turut menerima penyematan sabuk hitam kehormatan. Pengukuhan Pengprov Persatuan Pencaksilat Militer atau PSM wilayah DKI Jakarta digelar di Gor Bangyan, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini turut dihadiri Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSM wilayah DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Dedi Suryadi turut menerima penyematan sabuk hitam kehormatan PSM. Letjen TNI Dedi menyampaikan rasa bangga melihat antusiasme para atlet pencaksilat militer, mulai dari usia dini hingga remaja, yang turut menampilkan berbagai atraksi dan keterampilan bela diri. Menurutnya, pencaksilat militer bukan hanya olahraga bela diri, namun juga menjadi sarana membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan kepribadian generasi muda. Dedi berharap pencaksilat militer dapat terus digelorakan sejak usia dini agar menjadi bagian dari gaya hidup positif serta melahirkan generasi yang tangguh dan cukup senang dan berbangga karena ternyata banyak sekali atlet-atlet kita yang tadi sudah kita saksikan
mereka mulai dari junior, anak-anak, ada yang dari TK, dari SD, SMP, SMA. Dan ini adalah bagian untuk membentuk karakter. Kita ingin anak-anak muda, generasi penerus kita, bersama seluruh kita semua, ingin membudayakan olahraga khususnya bela diri dan pencak silat militer ini sejak usia dini. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita terapkan. Di samping membentuk karakter, juga disiplin, fisik yang prima, serta sportivitas kepada adik-adik semua. Dan ini harus menjadi bagian daripada gaya hidup sejak usia dini. Kita berharap bahwa dengan kita gelorakan, kita latih pencak silat, khususnya pencak silat militer ini, ya dari tadi banyak sekali dari perguruan tinggi, perguruan pencak silat ini yang tentu menampilkan gerakan, keindahan, keterampilan, ketegasan kepada baik yang ditampilkan untuk kepercayaan diri pribadi maupun untuk kita nikmati secara keindahan maupun keterampilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polri terus meningkatkan dukungan operasional bagi personil di berbagai daerah. Salah satunya dengan menyerahkan ratusan kendaraan dan peralatan penunjang untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat membuka rapat kerja teknis staf logistik Polri tahun anggaran 2026. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut menyerahkan sebanyak 430 unit kendaraan operasional dan berbagai peralatan patroli bagi personel di lapangan. Kendaraan yang dibagikan meliputi sepeda motor, mobil patroli berbasis tenaga listrik, ambulans, hingga kendaraan khusus untuk penanganan kondisi bencana seperti banjir. Selain itu, peralatan patroli juga disiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah wilayah publik dan daerah terpencil dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Kapolri menyebut penambahan sarana dan prasarana ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat dukungan terhadap personil yang bertugas di fungsi operasional. Kemudian baru saja kita juga membagikan beberapa alat operasional yang tentunya sangat dibutuhkan bagi anggota, ada kurang lebih 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti Papua Tengah, Dukyai, dan juga ambulan yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir. Tentunya ini semua menjadi bagian yang terus kita optimalkan sehingga Slok Polri semakin hari ke depan tentunya betul-betul bisa memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional, sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugas kita. Lebih lanjut, dengan adanya dukungan tersebut, Polri berharap kehadiran di tengah masyarakat mampu memberikan rasa aman, menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, serta meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas penegakan dan pendidikan hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyatakan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim terus menurun. Seiring pemuktahiran data bantuan sosial dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Hal ini pemirsa disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pemerintah terus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemutahiran data bantuan sosial dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran turut mendorong penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Saat ini lebih dari 70.000 operator data desa telah terhubung melalui aplikasi 6NG untuk mempercepat pembaruan data dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga mencatat lebih dari 470.000 keluarga penerima manfaat baru mendapatkan bantuan pada triwulan kedua tahun 2026. Dengan adanya operator data desa ini, di samping kita memperoleh data langsung, yang kedua, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data. Ini adalah hal yang penting yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, setiap triwulan kami menyalurkan bantuan, dan bantuan yang kami salurkan ini berdasarkan DTSN yang telah dimutakhirkan oleh BPS. Dan oleh karena itu ada pasti perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan keluarga penerima manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM yang sudah menerima sebelumnya. Tetapi setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 keluarga penerima manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim berada di angka 0,78%. Nah, dari kedua hal itu tadi kami laporkan bahwa kemiskinan tingkat kemiskinan per September 2025 adalah 8,25% dan kemiskinan ekstrim yang terakhir yaitu September 2025 mencapai 0,78%. Nah, kemudian untuk DTSN kami juga tadi melaporkan sudah melakukan pemutakhiran yang terakhir adalah di triwulan 2 2026, di mana di dalam DTSN versi 2 2026 ini atau di triwulan 2 2026 ini jumlah penduduk yang terregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta. Pemerintah menargetkan pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri PAN-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi digital pemerintah harus terintegrasi agar seluruh program saling terhubung. Digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran. Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Penerapan teknologi dinilai penting untuk mendukung koordinasi antar program, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan modernisasi sistem, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kebocoran anggaran, serta mendukung penyaluran bantuan dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Menteri PAN-RB Rini Widiantini mengatakan, digital publik infrastruktur memiliki peran dalam mendukung transformasi digital pemerintah bersama pemilik program. Fokus yang disiapkan mencakup kesiapan sistem,
serta proses implementasi agar berjalan secara menyeluruh dan terhubung. Kemenpan RB khususnya untuk layanan pemerintahan digital, kita fokus kepada layanan kepada masyarakat dengan kita itu bagaimana masyarakat itu jadi human centered public service-nya. Jadi kita harus tahu user tuh kebutuhannya apa. Sehingga sebetulnya semua fokus-fokus untuk layanan publik itu tentang kebutuhan masyarakat. Jadi bukan kebutuhannya pemerintah. Kita sudah bisa melihat dengan satu use case kita bisa menyelesaikan 2 proses DPI yang sudah kita lakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lembaga Kemanusiaan asal Turki menggelar pernikahan massal untuk 100 warga Palestina di wilayah Al-Mawasi, Gaza Barat. Ratusan warga menghadiri perayaan ini di tengah reruntuhan bangunan dan deretan tenda pengungsian. Suasana haru dan bahagia menyelimuti kawasan Al-Mawasi, Gaza Barat. Lembaga relawan Turki memfasilitasi pernikahan 50 pasangan pengantin pada Senin waktu setempat. Dalam acara ini, panitia mengusung tema tangan yang mengusap air mata dan membangun keluarga. Di tengah deretan tenda pengungsian dan kerusakan bangunan akibat perang, pengantin pria dan wanita berjalan membelah kerumunan warga di area pengungsian Al-Mawasi. Anak-anak turut merayakan dengan mengibarkan bendera Palestina dan Turki untuk menyambut para mempelai. Keluarga pengungsi lain turut menyaksikan momen bahagia ini dari jendela rumah mereka yang rusak. Koordinator acara Jalal Basal menjelaskan para pengantin ini merupakan anak-anak yatim yang telah diasuh oleh lembaga tersebut hingga memasuki usia pernikahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlanjut sejak Oktober 2023 lalu. Meski jauh dari kata mewah tanpa gaun putih maupun pesta pora, para pasangan ini tetap bersyukur dapat membentuk keluarga baru. حاليا الشعور مش زي اي عرس يعني لانه العرس قبل 7 اكتوبر كان انه زفه وفدعوس وجبات وفستان ابيض وصاله كبيره وناس وهيك، اما حاليا هلا العرس انه من خيمه لخيمه بدون اي صوت بدون اغاني بدون زفه بدون فستان ابيض اللي هو بكون حلم كل بنت يعني هنا او برا البلاد. Selain sebagai bentuk perayaan, pernikahan massal ini menjadi pesan kepada dunia bahwa kehidupan di tanah Gaza akan terus berlanjut. Para pengantin berharap konflik segera berakhir dan akses bantuan medis maupun kebutuhan dasar kembali normal. فقدت كل عيلتي وابع يوم الحرب 12/10 وتصوبت وعند الأوطار اتقطعت ونمت في المستشفى شهر ودخلوا اليهود ونزحنا من الأندلس وتم التقرير فيها وكانت إلي تحويلة واليوم مش عارف أطلع التقرير ولا التحويلة. وإحنا اليوم فرحة أهل غزة وأنا واحد من العرسان مهما الأسى والجراح والشهداء بس بنحاول نفرح صح إنه فيش فرحة بس بدنا نمشي. Data terakhir menunjukkan konflik telah mengevakuasi jutaan warga dan menelan puluhan ribu korban jiwa. Namun kegiatan ini membuktikan bahwa warga Gaza masih memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pasukan militer Swedia, Amerika Serikat, dan Ukraina menggelar latihan pertahanan bersama di Pulau Gotland, Laut Baltik. Latihan ini pemirsa memberikan momentum penting bagi NATO untuk menyerap pengalaman langsung pasukan Ukraina dalam perang drone modern. Pasukan gabungan NATO dan Ukraina melaksanakan simulasi pertahanan skala besar di Pulau Gotland, Swedia. Latihan bertajuk Aurora 26 ini memfokuskan personel pada peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan timur NATO. Komandan latihan memprediksi skenario penumpukan kekuatan lawan di perbatasan Finlandia dan negara-negara Baltik. Selain ancaman fisik, pasukan gabungan juga mengantisipasi serangan hibrida seperti sabotase, serangan siber, hingga operasi influence yang kian masif. The scenario is about we have on the eastern side of the NATO borders, on the eastern side like Finland and the Baltic states, we have a massive build-up of enemy units, so concentration of units on that side. And we also have within Sweden and other allied nations, we have hybrid activities. So it's an increased level of hybrid activities like sabotage, cyber attacks, influence operation, things like that. Tim drone Ukraina menjadi sorotan utama karena mereka dinilai memiliki pengalaman tempur nyata yang sangat berharga.
Pasukan NATO mengakui keunggulan Ukraina dalam teknologi dan taktik perang drone yang menjadi prioritas pertahanan modern saat ini. They are miles ahead of us when it comes to drone warfare, so we really appreciate them coming here to share their experiences with us, and we have a lot to learn from them. Swedia memperdalam hubungan dengan sekutu NATO dan Kiev melalui kerjasama militer ini. Dukungan kapabilitas dari Amerika Serikat juga terus diperkuat guna menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Baltik. I think with what you see here, though, this is a priority. Obviously, by still having U.S. capability here, we maintain a priority to continue to train and exercise within NATO and above. Latihan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan kolektif dalam menghadapi dinamika konflik global yang terus berubah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan saat kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Serangan ini memicu kekhawatiran akan memanasnya konflik di kawasan tersebut. Rekaman video dari wilayah Jarjoa di Lebanon Selatan menunjukkan detik-detik sebuah rudal menghantam kawasan permukiman, disusul asap tebal yang membumbung dari sejumlah titik serangan. Tim penyelamat dan petugas darurat terlihat bergegas menuju lokasi serangan untuk melakukan evakuasi dan penanganan pasca serangan. Media lokal melaporkan, pesawat tempur Israel melancarkan 2 gelombang serangan udara yang menghancurkan sebuah rumah di kota Jarjoa. Sebelum serangan terjadi, militer Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada warga di Deir Ez-Zahrani, Jarjoa, dan Jazine dengan menyebut bahwa operasi militer akan dilakukan, menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Hezbollah. Di tengah memanasnya situasi, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak Maret telah mencapai ribuan orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Israel dikabarkan berencana membentuk zona keamanan di wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani, yang mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Hingga saat ini, ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Beijing memberikan reaksi beragam menjelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada Senin waktu setempat. Masyarakat mengharapkan pertemuan tersebut dapat meredakan ketegangan diplomatik antar dua negara adidaya tersebut. Sejumlah warga Beijing menyampaikan beragam pendapat dan harapan mereka menjelang pertemuan tingkat tinggi dua pemimpin dunia pada Senin siang. Sebagai warga mengkritik kebijakan Donald Trump yang sering memicu konflik dengan banyak negara di dunia, termasuk di kawasan Asia. 我好像不太喜欢特朗普。对对，我总觉得特朗普上台以后，就是好像美国跟世界各个国家都有，不管是亚洲啊，或者是别的国家，都有点什么，他们就是什么战争不断呐，什么各方面的，不是希望他们不希望都是。 Namun sebagian warga lainnya berharap kunjungan Trump dapat memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara yang sempat menegang. Masyarakat menilai stabilitas hubungan Amerika Serikat dan China akan membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi dunia. 起码他来北京的话，能给中美关系破冰吧？对，能把中美关系目前的现在的现状，能够起码能缓和。 然后呢，会走得更近一点，对，这样的话，要不然就中美关系就一直绷在那的话，对大家都不好，对美国也不好，对中国也不好，对我们老百姓也不好。 Saat ini masyarakat dunia terus memantau hasil pertemuan tersebut karena akan mempengaruhi keamanan global. Meski demikian, tak sedikit warga yang tetap skeptis dan khawatir jika kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Seluruh dunia terus memantau perkembangan pertemuan tersebut karena akan sangat mempengaruhi pada keamanan dan perdamaian global. 我觉得感觉可能今天谈好，明天又变卦了，我感觉大概率是，反正我这么觉得。 Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, insiden menegangkan terekam saat pesawat Turkish Airlines Airbus A330 mendarat di Bandara Internasional Tribhuvan Kanmadu, Nepal pada Senin pagi. Asap tebal terlihat keluar dari bagian roda belakang pesawat saat menyentuh landasan pacu. Insiden ini memaksa seluruh penumpang dievakuasi darurat keluar dari pesawat. Petugas bandara dan tim darurat segera melakukan penanganan untuk mengendalikan api yang muncul di roda sebelah kanan pesawat. Menurut otoritas bandara, tidak ada laporan korban luka dalam kejadian tersebut. Pesawat yang berangkat dari Istanbul, Turki itu mengangkut 277 penumpang. Akibat insiden ini, Bandara Internasional Tribhuvan sempat ditutup sementara. Sejumlah penerbangan menuju Kathmandu juga mengalami penundaan saat petugas melakukan penyelidikan dan membersihkan landasan pacu. Wakil Presiden Senior Bidang Komunikasi Turkish Airlines, Yahya Ustun, menyatakan inspeksi teknis telah dilakukan oleh tim internal maskapai. Hasil penilaian awal menunjukkan asap diduga berasal dari kerusakan teknis pada pipa hidrolik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Singapura melangsungkan pertemuan bilateral guna membahas potensi kerjasama dalam bidang energi dan ekonomi. Pertemuan ini dilangsungkan menjelang peringatan 60 tahun usia hubungan diplomatik Indonesia-Singapura pada 2027 mendatang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menerima kunjungan diplomatik Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa pagi untuk membahas potensi kerjasama di sejumlah sektor. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam ini membahas soal isu strategis, diantaranya sektor ekonomi, ketahanan pangan, hingga transisi energi berkelanjutan yang dijalankan Indonesia dan Singapura. Sugiono menyoroti Indonesia dan Singapura memiliki kemitraan cukup kuat dan strategis yang berlangsung selama 6 dekade terakhir. Adapun Indonesia dan Singapura membahas persiapan Leaders Retreat serta pengembangan proyek listrik lintas batas dan kawasan industri berkelanjutan. We have this very deep discussion. There's a lot of ground that we covered actually, but first of all I would like to express our great pleasure welcome you in Jakarta for this bilateral meeting, and next year we will commemorate our 60 years of diplomatic relations between Indonesia and Singapore. And this past 6 decades, I think Indonesia and Singapore has built a very strong partnership defined by strategic trust, mutual benefit, and shared purpose. And I like the abbreviation as mentioned to you, the Rising 60, or Republic Indonesia Singapore 60, is not just a diplomatic anniversary, it's an opportunity to re-energize our partnership for the decades ahead and to chart renewed strategic direction for our two nations. Senada dengan Sugiono, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengungkapkan diplomatik Indonesia-Singapura berjalan baik, sekaligus saling mendukung mengenai dinamisnya situasi global. Meeting just now to review our bilateral cooperation, and I'm here to tell you that our relations are in an excellent state. And Singapore and Indonesia have stood by each other in both good times and tough times. Whether it was COVID, and now with the crisis in the Middle East, we have stood by each other, we've supported each other, and we will get through this crisis together. We reviewed the expanded framework agreement, which came into force in March 2024, and this covers our collaboration in defense, in airspace management, and in law enforcement.
And the fact that we were able to settle these long-standing issues constructively and implement these agreements well is a very good sign of the strength of our bilateral relations. Our economies also remain mutually reliant on each other. Singapore and Indonesia are amongst each other's biggest trading partners, and Singapore has been Indonesia's largest foreign investor for more than a decade. And this reflects Singapore's confidence and belief in the long-term economic strength of Indonesia. So it's not just a matter of words, follow the money and the fact that we are voting with our investments as an affirmation of Indonesia's potential. We have bilateral projects like the Nongsa Digital Park in Batam, the Kendal Industrial Park in Central Java. These projects have continued to flourish, and we are also seeing good prospects for further growth, especially in the digital and green economy. Diharapkan dengan pertemuan ini dapat terus memperkuat berbagai aspek strategis dengan hubungan diplomatik kuat ini, sekaligus meningkatkan kesepakatan kerjasama antar kedua negara. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya, Simpo TV melaporkan. Lembaga Kemanusiaan asal Turki menggelar pernikahan massal untuk 100 warga Palestina di wilayah Al-Mawasi, Gaza Barat. Ratusan warga menghadiri perayaan ini di tengah reruntuhan bangunan dan deretan tenda pengungsian. Suasana haru dan bahagia menyelimuti kawasan Al-Mawasi, Gaza Barat. Lembaga relawan Turki memfasilitasi pernikahan 50 pasangan pengantin pada Senin waktu setempat. Dalam acara ini, panitia mengusung tema tangan yang mengusap air mata dan membangun keluarga. Di tengah deretan tenda pengungsian dan kerusakan bangunan akibat perang, pengantin pria dan wanita berjalan membelah kerumunan warga di area pengungsian Al-Mawasi. Anak-anak turut merayakan dengan mengibarkan bendera Palestina dan Turki untuk menyambut para mempelai. Keluarga pengungsi lain turut menyaksikan momen bahagia ini dari jendela rumah mereka yang rusak. Koordinator acara Jalal Basal menjelaskan para pengantin ini merupakan anak-anak yatim yang telah diasuh oleh lembaga tersebut hingga memasuki usia pernikahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlanjut sejak Oktober 2023 lalu. Meski jauh dari kata mewah tanpa gaun putih maupun pesta pora, para pasangan ini tetap bersyukur dapat membentuk keluarga baru. حاليا الشعور مش زي اي عرس يعني لانه العرس قبل 7 اكتوبر كان انه زفه وفدعوس وجبات وفستان ابيض وصاله كبيره وناس وهيك، اما حاليا هلا العرس انه من خيمه لخيمه بدون اي صوت بدون اغاني بدون زفه بدون فستان ابيض اللي هو بكون حلم كل بنت يعني هنا او برا البلاد. Selain sebagai bentuk perayaan, pernikahan massal ini menjadi pesan kepada dunia bahwa kehidupan di tanah Gaza akan terus berlanjut. Para pengantin berharap konflik segera berakhir dan akses bantuan medis maupun kebutuhan dasar kembali normal. فقدت كل عيلتي وابع يوم الحرب 12/10 وتصوبت وعند الأوطار اتقطعت ونمت في المستشفى شهر ودخلوا اليهود ونزحنا من الأندلس وتم التقرير فيها وكانت إلي تحويلة واليوم مش عارف أطلع التقرير ولا التحويلة. واحنا اليوم فرحة أهل غزة وأنا واحد من العرسان مهما الأسى والجراح والشهداء بس بنحاول نفرح صح إنه فيش فرحة بس بدنا نمشي. Data terakhir menunjukkan konflik telah mengevakuasi jutaan warga dan menelan puluhan ribu korban jiwa. Namun kegiatan ini membuktikan bahwa warga Gaza masih memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pasukan militer Swedia, Amerika Serikat, dan Ukraina menggelar latihan pertahanan bersama di Pulau Gotland, Laut Baltik. Latihan ini pemirsa memberikan momentum penting bagi NATO untuk menyerap pengalaman langsung pasukan Ukraina dalam perang drone modern. Pasukan gabungan NATO dan Ukraina melaksanakan simulasi pertahanan skala besar di Pulau Gotland, Swedia.
Latihan bertajuk Aurora 26 ini memfokuskan personel pada peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan timur NATO. Komandan latihan memprediksi skenario penumpukan kekuatan lawan di perbatasan Finlandia dan negara-negara Baltik. Selain ancaman fisik, pasukan gabungan juga mengantisipasi serangan hibrida seperti sabotase, serangan siber, hingga operasi influence yang kian masif. The scenario is about we have on the eastern side of the NATO borders, on the eastern side, like Finland and the Baltic states, we have a massive build-up of enemy units, so concentration of units on that side. And we also have within Sweden and other allied nations, we have hybrid activities. So it's an increased level of hybrid activities like sabotage, cyber attacks, influence operation, things like that. Tim drone Ukraina menjadi sorotan utama karena mereka dinilai memiliki pengalaman tempur nyata yang sangat berharga. Pasukan NATO mengakui keunggulan Ukraina dalam teknologi dan taktik perang drone yang menjadi prioritas pertahanan modern saat ini. They are miles ahead of us when it comes to drone warfare, so we really appreciate them coming here to share their experiences with us, and we have a lot to learn from them. Swedia memperdalam hubungan dengan sekutu NATO dan Kiev melalui kerjasama militer ini. Dukungan kapabilitas dari Amerika Serikat juga terus diperkuat guna menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Baltik. I think with what you see here, though, this is a priority. Obviously, by still having U.S. capability here, we maintain a priority to continue to train and exercise within NATO and abroad. Latihan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan kolektif dalam menghadapi dinamika konflik global yang terus berubah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan saat kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Serangan ini memicu kekhawatiran akan memanasnya konflik di kawasan tersebut. Rekaman video dari wilayah Jarjoa di Lebanon Selatan menunjukkan detik-detik sebuah rudal menghantam kawasan permukiman, disusul asap tebal yang membumbung dari sejumlah titik serangan. Tim penyelamat dan petugas darurat terlihat bergegas menuju lokasi serangan untuk melakukan evakuasi dan penanganan pasca serangan. Media lokal melaporkan, pesawat tempur Israel melancarkan 2 gelombang serangan udara yang menghancurkan sebuah rumah di kota Jarjoa. Sebelum serangan terjadi, militer Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada warga di Deir Ez-Zahrani, Jarjoa, dan Jazine dengan menyebut bahwa operasi militer akan dilakukan, menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Hezbollah. Di tengah memanasnya situasi, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak Maret telah mencapai ribuan orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Israel dikabarkan berencana membentuk zona keamanan di wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani, yang mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Hingga saat ini, ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Beijing memberikan reaksi beragam menjelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada Senin waktu setempat. Masyarakat mengharapkan pertemuan tersebut dapat meredakan ketegangan diplomatik antar dua negara adidaya tersebut. Sejumlah warga Beijing menyampaikan beragam pendapat dan harapan mereka menjelang pertemuan tingkat tinggi dua pemimpin dunia pada Senin siang. Sebagian warga mengkritik kebijakan Donald Trump yang sering memicu konflik dengan banyak negara di dunia, termasuk di kawasan Asia. 我好像不太喜欢特朗普。对对，我总觉得特朗普上台以后，就是好像美国跟世界各个国家都有，不管是亚洲啊，或者是别的国家，都有点什么，他们就是什么战争不断呐，什么各方面的，不是希望他们不希望都是。 好像和平的那意思。 Namun sebagian warga lainnya berharap kunjungan Trump dapat memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara yang sempat menegang. Masyarakat menilai stabilitas hubungan Amerika Serikat dan China akan membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi dunia. 起码他来北京的话，能给中美关系破冰吧？对，能把中美关系目前的现在的现状，能够起码能缓和。 然后呢，会走得更近一点，对，这样的话，要不然就中美关系就一直绷在那的话，对大家都不好，对美国也不好，对中国也不好，对我们老百姓也不好。 Saat ini masyarakat dunia terus memantau hasil pertemuan tersebut karena akan mempengaruhi keamanan global. Meski demikian, tak sedikit warga yang tetap skeptis dan khawatir
jika kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Seluruh dunia terus memantau perkembangan pertemuan tersebut karena akan sangat mempengaruhi pada keamanan dan perdamaian global. 我觉得感觉可能今天谈好，明天又变卦了，我感觉大概率是，反正我这么觉得。 Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Simpo TV. Saya Sally Sregar, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.